Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melimpah aja. Ini sampai berapa malam nih? Insyaallah sampai 30. Sampai berapa malam? Sampai habis. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah allazi farada alaina as-siyam fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 183. Anak-anak catat tuh, nanti Ustaz tanya tuh. Al-Baqarah 183. Yang kita hormati Bapak Ketua RW, pengurus masjid, Bapak-bapak RT, tokoh-tokoh masyarakat, panitia Ramadan, Bapak Ibu dan seluruh anak-anak yang hadir malam ini, insyaallah senantiasa diberikan limpahan rahmat, barokah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasul dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini tema kajian kita adalah ibadah Ramadan. Artinya ibadah amal-amal selama di bulan suci Ramadan. Sebelum kita masuk berbagai macam amal ibadah, kita pahami dulu apa itu firman Allah dalam surah Al-Baqarah 183 tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, wajib atasmu berpuasa. Dalil kedua dari hadis Rasulullah, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang berpuasa karena iman, wahtisaban dan perhitungan atau mengharapkan pahala dari Allah, maka dihapuskan semua dosanya setahun yang lalu. Kalau kita gabungkan dua dalil ini, Al-Quran dan hadis bertemu di iman. Allah pertama mengatakan amanu, Nabi mengatakan imanan. Kalau kita baca sejarah, Al-Baqarah 183 ini turun di Madinah, disebut dengan ayat Madaniyah. 13 tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah, tidak pernah Allah memanggil amanu. Artinya orang-orang yang ada di Mekah
belum siap menerima perintah Allah yang bersifat ibadah. Karena orang-orang di Mekah baru belajar tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah, dan belum diajarkan ibadah. 13 tahun lamanya. Kalau ada Al-Quran turun di Mekah, itu kebanyakan ayatnya berawal ya ayyuhan nas, ya bani Adam. Itu di Mekah turun. Kenapa Allah panggil ya ayyuhan nas? Memanggil untuk semua orang. Tak peduli apakah dia Islam atau kafir, beriman atau tak beriman, dia dipanggil dengan ayat-ayat Allah ini. Dan itu sifatnya umum, belum perintah ibadah. Sejak Nabi hijrah ke Madinah, orang-orang di Madinah, gabungan Muhajirin dan Ansor, mereka semua beriman. Ketika sudah beriman, maka mereka siap menunggu perintah Allah dengan konsep sami'na wa ata'na. Jadi apa beda Islam dengan iman? Islam itu pengakuan. Mengaku dia, itu Islam dia. Ditanya apa agama Pak? Islam, Islam dia. Pandai bersyahadat? Bisa. Solat dapat? Itu tak solat saya. Dia orang Islam, tapi belum beriman. Maka jangan heran orang Islam tak solat. Orang Islam tidak akan puasa, karena orang Islam belum sanggup menjalankan perintah Allah. Ketika sudah beriman, maka firman Allah tutup perintah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. An-Nisa 103. Sesungguhnya solat itu aku wajibkan alal mu'minina, atas orang beriman. Sebab orang Islam tak akan solat. Paham Bapak Ibu? Orang Islam tak akan puasa, takkan sanggup dia puasa. Kalau ada orang Islam yang puasa di bulan Ramadan, lalu dia solat, tarawih, datang ke masjid, istiqomah dia, tadarus dia, qiyamul lail, maka dia masuk kepada orang Islam yang sudah beriman. Nah ini contohnya. Ini orang-orang Islam yang sudah beriman. Tapi nanti akan nampak siapa yang bertahan dengan keislamannya, siapa yang bertahan dengan keimanannya. Ada orang Islam Pak Ustaz, ingin masuk Ramadan, tidak akan tahan, tak akan bisa. Kalau coba-coba dia nak jadi orang beriman, orang Islam nak coba-coba ibadah di bulan Ramadan, tak akan sanggup. Contoh, malam tarawih, malam pertama, kedua ramai, betul? Berapa lama? Berapa lama? Padahal Bapak Ibu maaf ya, padahal itu tiap tahun, setiap tahun begitu-begitu saja. Ramai, hilang. Sampai malam ke-10 semakin sepi. Pengurus masjid besok buat spanduk, buat tulisan besar, Masjid Al-Barokah telah kehilangan jamaah, dengan ciri-ciri 1, 2, 3, 4, 5. Kalau Bapak Ibu ketemu ciri-ciri ini, tolong antar mereka ke masjid. Ya begitu. Tapi mudah-mudahan Masjid Al-Barokah tahun ini sampai selesai seperti inilah. Amin. Seriuslah. Iya kan? Tapi kalau dia hanya Islam saja, takkan sanggup dia, takkan bisa dia beramal. Maka iman itu dalam bahasa lainnya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Kalau dibawa kepada bahasa kita, itu orang yang loyal. Loyal dia. Kalau loyal itu sami'na wa ta'na. Apa perintah Allah kerjakan, apa larangan Allah tinggalkan. Itu orang beriman. Sama seperti wali kota mencari kabinetnya, mulai dari camat, lurah. Siapa yang akan ditunjuk oleh, yang diberi tugas oleh Pak Wali Kota? Yang loyal. Kalau tak
pecah. Loyalis siapa? Orang yang pasti taat kepada pimpinan. Sekarang kita taat kepada Allah, maka beriman dulu. Orang beriman pasti taat. Orang Islam belum tentu. Maka jangan heran banyak orang Islam tak sholat, banyak orang Islam yang tak puasa, karena memang orang Islam itu asalnya dia tidak loyal. Siapa yang ingin loyal, maka dia naik kepada tingkat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ibadah Ramadan itu berat. Berat. Apa amal ibadah di Ramadan? Nah, anak-anak catat. 1. Asyam. Sudah pasti. Puasa. Puasa ini bukan perkara ringan, perkara berat. Yang biasa makan pagi, makan siang, sekarang dihentikan, dialihkan pada malam hari atau waktu sahur. Itu berat. Kalau bukan loyal, takkan bisa. Kalau coba-coba nak masuk Ramadan, di rumah makan sahur, nanti pergi ke pasar makan dia. Maka jangan heran nanti Bapak Ibu pergi ke pasar pusat Ramayana, atau banyak rumah makan lapau-lapau yang tutup atas buka bawah. Yang makan itu kita tengoklah kakinya. Dibilang anak-anak kaki berbulu. Tidak. Itu pulang itu. Nanti dia pulang ke rumah, kata istrinya dia sholat, dia puasa. Tidak, dia sudah menipu dirinya, menipu Allah, menipu keluarga. Itu orang Islam. Dibilang kafir, malah. Coba tengok orang Islam yang tak sholat, tak puasa. Apa agama? Islam. Puasa? Tidak. Wang kafir yo, kasar mencoma. Malah pula. Iya kan? Jadi siapa yang tidak aktif lagi ke masjid pada malam-malam berikutnya, tidak sanggup lihat ke tarawih, buat kesimpulan. Kalau dia suami ibu, buat kesimpulan, ternyata suamiku seorang muslim. Alhamdulillah, Islam kepada suamiku, berhenti dia ke masjid. Kalau dia masih istiqomah sampai terakhir, alhamdulillah, suamiku ternyata orang yang beriman. Itu aja bedanya. Nah, puasa tidak akan bisa dilakukan oleh orang Islam dengan baik. Dia bisa dilakukan oleh orang beriman. 2. Apa amalan selama bulan suci Ramadan yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah? Qiyamul lail. Apa arti qiyam? Qiyam tegak, mendirikan. Al-lail, amalan malam-malam. Maqama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang menegakkan malam Ramadan, tarawih ke dia, witir ke dia, tahajud ke dia, maka dosa-dosanya diampunkan Allah setahun yang lalu. Yang ketiga, memperbanyak baca Quran. Bapak Ibu, baca Qurannya ada 2. Tolong dipahami. Baca Quran pertama namanya qiraah. Kalau Bapak Ibu sudah bagus membaca Quran, mantap tahsinnya, makhraj tajwidnya bagus, silakan qiraah. Bisa baca di rumah, di kantor, di mana saja. Tapi kalau belum bagus bacaan Quran, silakan tadarus. Diberi kesempatan, maka banyak masjid-masjid yang memfasilitasi dengan fasilitas tadarus. Bahkan diumumkan oleh pengurus masjid untuk pengantar makanan tadarus. Tahu nggak arti tadarus itu apa? Tadarus itu asal katanya darosa, ya dari tadarus madrasah. Artinya orang yang belajar mengajar Al-Quran. Maka Bapak Ibu kalau di Masjid Al-Barokah ini ada tadarus, mesti ada guru. Baru tadarus namanya. Kalau tidak ada guru, itu bukan tadarus, itu baca Quran masing-masing. Itu namanya qiraat bersama-sama. Ada guru, baik guru itu ditunjuk secara formal, diberi tugas, atau guru yang tidak ditunjuk, tiba-tiba ada yang menunjukkan. Contoh,
Alif Lam Mim. Zalikal kitab. Bu, zatu panjang. Yang menunjukkan itu guru. Berarti dia paham. Kalau kita salah baca panjang pendek, ada yang menunjukkan itu namanya tadarus. Ikut enggak? Bu, salah. Marah dia. Berarti dia tak tadarus. Sejak ditegur sama Ibu Siano tuh, tidak mau lagi datang ke masjid dia. Muat dan cari baca Quran. Itu salahnya. Itu berarti dia tak paham tadarus itu apa. Jadi kalau kita siap masuk kelompok tadarus, berarti kita betul-betul mau belajar. Kalau tidak mau belajar, tolong ajarkan orang. Kalau tak mau mengajarkan orang, tak pula mau belajar, qiraat masing-masing. Berarti yang membaca Quran di rumah, yang membaca Quran di mana saja, dia sudah pandai membaca Quran dengan benar. Silakan. Setiap huruf akan diganjar oleh Allah dan berlipat ganda. Dan bagi yang belum betul bacaannya, tolong ikut tadarus. Selama 1 bulan kita tadarus, selesai Ramadan bertambah pandai kita baca Quran. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, kebanyakan tadarus di masjid-masjid bukan belajar, ngajar khatam. Ini keliru. Ngajar khatam. Padahal khatam Quran itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu adalah khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah juga. Belajar Al-Quran dan mengajarkan itulah orang yang paling mulia di sisi Allah. Maka ibu-ibu buat kelompok ibu-ibu, bapak-bapak buat kelompok bapak-bapak. Mumpung ada yang mau ngajar, anak-anak buat kelompok anak-anak. Ini yang sebenarnya tadarus Al-Quran, bukan lomba-lomba. Ada satu masjid saya tegur berlomba, ibu juz pertama ya, ibu Zanu juz kedua, ibu juz ketiga, awak seminggu selesai 30 juz. Itu bukan tadarus. Bagus punya rumah di rumah lagi, bercahaya rumah kita. Nawiru buyutikum bitilawatil Quran was sholat. Cahayakan rumahmu dalam baca Quran dan sholat-sholat sunat. Tapi kalau kita buat kelompok di masjid, buat tadarus, mesti kesempatan kita belajar tahsin namanya. Kok salah panjang pendek, ada yang membetulkan. Kok salah dengungnya, tajwidnya, ada yang membetulkan. Dan berterima kasihlah kepada guru-guru yang mengajarkan kita. Asbab mereka kita bisa baca Quran. Amalan selama bulan Ramadan. Yang terakhir, yang termasuk amalan dianjurkan dalam ibadah Ramadan adalah taklim dan bersedekah. Taklim. Saya pernah beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu, ada satu masjid tarawih dulu, baru taklim santapan Ramadan. Saya tegur pengurus, saya tegur para tokoh-tokoh masyarakat. Kalau gini Pak, orang bubar, tinggallah 3 orang bapak-bapak, 4 orang ibu-ibu, jangan bubar. Kenapa tarawih dulu, taklim terakhir? Enggak karena ada orang dengar. Padahal pahala mendengarkan taklim lebih besar daripada tarawih itu sendiri. Karena dengan itu orang berilmu, dengan itu orang berilmu berkualitas amalnya. Tapi kalau taklim yang ditinggalkan, amal kita banyak yang keliru. Tidak berilmu kita. Ibadah tanpa ilmu sia-sia. Maka kesempatanlah dengarkan taklim. Sampai Nabi mengatakan, jika engkau melakukan perjalanan, bertemu dengan majelis taklim, santapan rohani, pengajian, apapun namanya, singgahlah engkau di situ, duduklah di majelis itu, karena disitulah taman-taman surga. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasul mengatakan, wa khufiyat 'alal malaikah, orang yang duduk di majelis taklim dikerumuni oleh malaikat. Bertanya sahabat, apa tugas malaikat itu ya Rasul? Mendoakan orang yang duduk di majelis taklim itu
agar diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bapak Ibu, begini. Kalau kita sholat minta ampun pada Allah setelah berzikir, Allahumma firli, Allahumma firlana. Mungkin dosa kita diampunkan beberapa hari setelah itu. Atau bisa jadi sholat kita tak diterima. Allahu a'lam. Kalau kita bersedekah, kita minta ampun pada Allah, bisa jadi dosa kita diampunkan beberapa hari setelah itu, atau ditolak oleh Allah. Kalau kita puasa Ramadan, kita minta ampun pada Allah, bisa jadi dosa kita diampunkan setelah Ramadan, atau bisa jadi tak diterima oleh Allah. Tapi kalau mendengarkan ceramah, mendengarkan taklim, langsung hari itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak taklim. Tak ada di masjid kita taklim, cari di masjid lain. Zuhur di mana ada pengajian kejar. Selama bulan suci Ramadan, banyak kesempatan kita untuk ikut taklim. Begitu tingginya amal-amal ibadah yang ada di bulan suci Ramadan, yang semua muaranya menghapuskan dosa-dosa kita. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, yang terakhir ada tanya jawab untuk anak-anak. Kalau anak-anak tak bisa jawab, boleh bapak-bapak atau ibu-ibu. Satu, ini anak-anak luar biasa ini. Ini masjid yang saya temui paling tenang anak-anaknya. Mungkin kan ada kuis mungkin. Ya, untuk anak laki-laki, jawab ke depan ya. Nah, langsung berdiri. Tak usah angkat tangan, langsung berdiri ke depan. Pertanyaan pertama, apa judul ceramah malam ini? Ya. Bagus. Nama siapa? Hah? Angga. Peci ada tak peci? Tak ada peci. Oh, di rumah. Besok pakai pecinya ya. Wah, biar kayak anak soleh. Apa judul ceramah malam ini? Wah, ibadah Ramadan. Nima, alhamdulillah. Makasih. Semoga jadi anak soleh. Untuk perempuan, sebutkan nama surat yang Ustaz baca tadi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nama surat dan ayatnya. Cepat. Kasih ke keduanya. Berarti kurang amplop nih. Gak apa-apa ya. Dulu ya. Dulu. Apa tadi nama banyak? Nama suratnya ayat berapa? Ya, 183 Al-Baqarah. Bagus. Semoga jadi anak yang solehah. Kamu apa? Sedih pula dia. Untuk kamu pertanyaan khusus. Apa amalan yang bisa menghapuskan dosa? Ya, sholat witir dan sholat tarawih boleh. Makasih. Jadi anak yang solehah. Iya. Maqama Ramadan termasuk mendirikan malam witir dan tarawih menghapuskan dosa. Boleh. Yang terakhir, coba ya. Dia pertanyaan senang-senang kan? Sebutkan hadis tentang puasa Ramadan. Kenapa? Mansoma. Ayo Pak. Cepat. Puasa Ramadan. Ada apa Nana? Ada mansoma Ramadanan imanan wahtisaban. Wahtisaban doang yang paling. Baik, pertanyaan berikutnya. Sebutkan
bunyi ayat Al-Quran tentang puasa. Ada apa teman? Oh, hafal ya. Baca ayatnya. Kelas berapa? Oh, kelas SMP. Baik, nama? Hah? Roid. Oh, Roid. Rois. Roid. Baca, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Al-Baqarah ayat 148. Jadi anak yang soleh insyaallah. Amin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.